Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dan pengorganisasian untuk memenuhi tugas UAS Azas-azas manajemen. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audrey Davina Rizkullah dengan NIM 24171047. Saya dari Program Studi Administrasi Publik. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan atau planning. Nah, perencanaan itu berasal dari kata rencana atau langkah awal. Teman-teman semua pernah nggak sih sebelum ingin pergi berjalan-jalan bersama teman ataupun keluarga, kalian lakukan perencanaan? Kalian berencana ingin pergi kemana, waktunya kapan, dan ingin pergi dengan siapa saja. Nah, itulah salah satu contoh dari perencanaan. Kita masuk ke artinya. Di sini ada beberapa arti perencanaan dari para ahli. Oke, yang pertama ada arti perencanaan dari W. Honeyman. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Lalu ada dari Louis A. Allen. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terakhir ada dari H. Cons dan O'Donnell. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Nah, kesimpulannya itu, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur perencanaan. Yang pertama ada rasional. Dibuat dengan pemikiran yang rasional, tidak secara khayalan ataupun angan-angan. Harus dapat dilaksanakan. Kalian pasti dulu waktu kecil pernah tuh bercita-cita atau berangan-angan ingin menjadi seorang dokter, polisi. Nah, tapi perencanaan itu harus dipikirkan secara rasional ya teman-teman semua. Lanjut, yang kedua itu ada estimasi. Dibuat berdasarkan analisa fakta dan perkiraan yang mendekati atau estimate untuk pelaksanaan yang akan segera dikerjakan. Nah, estimasi ini dia berhubungan dengan waktu. Lalu yang ketiga ada preparasi. Dibuat dengan persiapan atau preparasi, pedoman, patokan tindakan yang akan dilakukan, bukan untuk yang telah lalu. Lanjut, yang keempat itu ada operasional. Dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan, kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. Oke, operasional ini maksudnya adalah di kegiatannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke fungsi perencanaan. Yang pertama, interpretasi. Dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum atau general policy dari bentuk kerjasama manajemen. Yang kedua, forecasting. Dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Nah, maksud dari forecasting ini sendiri adalah rencana dengan estimasi jangka panjang. Oke, yang ketiga ada ekonomis atau mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen itu menjadi efisien. Oke, yang keempat ada pedoman. Jadi pedoman atau patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Terakhir ada preventive control atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam perencanaan. Oke, di sini yang pertama ada penggunaan. Penggunaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada single use plan atau sekali pakai. Yang kedua repeat plan atau standing plan, berulang atau tetap. Oke, saya jelaskan sedikit. Untuk penggunaan single use plan satu kali pakai, ini contohnya ada dibuatnya volunteer atau panitia di suatu kegiatan, itu hanya sekali pakai, atau rencana pembangunan gedung. Lalu yang repeat plan itu berulang atau tetap, contohnya seperti pemilu yang diadakan per 5 tahunnya, ataupun rapat tahunan di setiap tahun, dia dilakukan secara berulang. Oke, yang kedua ada proses. Yang pertama policy planning, yang kedua program planning, yang ketiga operational planning. Untuk yang pertama policy planning atau rencana kebijakan, itu contohnya undang-undang.
Dan program planning itu adalah perencanaan untuk suatu kegiatan. Contohnya program keluarga berencana. Itu dia masuk ke dalam programnya. Kalau untuk operational planning itu contohnya kepanitiaan. Lalu kita masuk ke 3, itu ada jangka waktu. Yang pertama long range planning, itu untuk 5 sampai 25 tahun atau jangka panjang ya. Contohnya itu long range planning ini contohnya Indonesia Emas ataupun menikah. Lalu yang kedua itu ada intermediate planning, itu 1 sampai 5 tahun. Contohnya pilkada, pemilu, Asian Games ataupun Piala Dunia. Oke, yang terakhir itu ada short range planning, itu kurang dari 1 tahun. Contohnya untuk mengadakan acara ulang tahun ataupun kalian menentukan IPK per semester kalian. Oke, yang keempat ada wilayah atau tempat pelaksanaan. Yang pertama ini ada rural planning atau perencanaan perdesaan. Perencanaan perdesaan ini fokus pada pengembangan dan pengelolaan wilayah pedesaan. Contohnya ada program pembangunan pedesaan terpadu atau P3DT di Nusa Tenggara Timur. Oke, yang kedua ada city planning atau perencanaan kota. Perencanaan kota ini fokus pada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan. Contohnya ada pembangunan kawasan pusat di kota Jakarta. Yang ketiga ada regional planning, itu perencanaan wilayah. Fokusnya pada pengembangan dan pengelolaan wilayah yang mencakup beberapa kota dan kabupaten. Lalu yang terakhir ada national planning atau perencanaan nasional. Ini fokus pada pengembangan dan pengelolaan strategi pembangunan nasional. Contohnya itu pembangunan kawasan ekonomi khusus nasional atau KEKN. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada pembuat perencanaan. Yang pertama itu ada perorangan atau tenaga staf. Biasanya ini perencanaannya secara individu yang bekerja sebagai staf dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua ada unit staff, itu atau bagian perencanaan. Itu akan dibuat sebuah tim atau departemen khusus yang bertanggung jawab untuk membuat perencanaan. Yang ketiga ada panitia atau badan perencanaan. Itu adalah kelompok kerja yang dibuat khusus untuk membuat perencanaan. Yang terakhir ada kontraktor atau konsultan. Itu biasanya perusahaan ataupun individu yang menyediakan jasa perencanaan. Oke, sekian untuk materi perencanaan. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Oke, teman-teman udah tahu belum sih apa itu organisasi? Ataupun di sekitar teman-teman ada nggak organisasi? Nah, misalnya ada, kalau kalian dulu di SMA itu ada OSIS gitu, organisasi siswa intrasekolah. Kalau di perkuliahan ada UKM, BEM. Nah, organisasi itu berisi sekumpulan orang yang bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang bersama. Di sini ada beberapa pengertian organisasi dari para ahli. Yang pertama ada dari James de Money. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai satu tujuan bersama. Yang kedua ada George R. Terry. Organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja yang menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Baiklah, kita lanjut ke hakikat organisasi. Nah, sebagai alat manajemen, organisasi ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yaitu yang pertama, organisasi ini sebagai wadah atau tempat di mana kegiatan manajemen itu dilaksanakan. Yang kedua, organisasi itu sebagai proses. Dia berjalan dinamis, interaksi antara orang-orang di dalam organisasi, baik formal dan informal. Oke, kita lanjut ke unsur dari organisasi. Unsur organisasi di sini ada 3 ya, teman-teman. Unsur organisasi yang pertama itu ada kelompok orang. Kumpulan individu dengan latar belakang keahlian dan minat yang berbeda-beda, namun mereka bersatu dalam satu tujuan yang sama.
Yang kedua ada kerjasama, keterlibatan antara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, tujuan bersama ini misalnya misi atau visi atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Oke, kita lanjut ke bentuk organisasi. Yang pertama ada line atau garis atau line organization. Nah, ini suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif atau chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan ataupun kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Nah, biasanya ciri-ciri dari line organization ini, dia organisasi kecil, jumlah pegawainya sedikit, dan biasanya pemilik itu menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi. Yang kedua ada organisasi staff atau staff organization. Itu adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas secara keseluruhan. Tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Oke, yang ketiga ada organisasi line atau garis dan staff. Line and staff organization. Ini gabungan antara line organization dengan staff organization ya teman-teman. Ini adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staff dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan salam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.